Nah, tapi kan kalau misalnya kita berbicara tentang kunyit, Pak, itu pasti yang pertama kali kebayang adalah biasanya kunyit ini dipakai atau enggak sebagai obat dari lambung nih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Sera Podcast. Masih bersama saya Alfi yang hari ini bakal menuhin janji kita minggu lalu untuk membahas mengenai kunyit. Serba-serbi tentang kunyit yang akan kita diskusikan langsung oleh Bapak Dwiko Gunawan. Halo Bapak. Halo juga. Kita bertemu lagi untuk membahas nih Pak tentang kunyit. Karena Oke. minggu lalu kita udah janji nih sama Sera Squad kalau misalnya kita mau bahas semua serba-serbi tentang kunyit. Tapi sebelumnya untuk Sera Squad yang belum subscribe channelnya Serambi Botani, yuk subscribe dulu, kemudian like dan komen. Kemudian jangan lupa juga buat pijit loncengnya biar kalian jadi orang pertama yang tahu ketika Serambi Botani upload video barunya. Gitu Pak. Iya. Oke, jadi kita pengen bahas nih Pak tentang kunyit. Kan biasanya kunyit ini memang sudah lumrah umum banget kita temuin di kehidupan sehari-hari. Entah itu di makanan, entah itu di minuman, bahkan sekarang personal care ataupun mungkin kosmetik itu udah merambah nih ke arah kunyit. Sebegitukahnya khasiat dari kunyit Pak? Kunyit memang sudah banyak diteliti ya oleh para ilmuwan bahwa kandungan kunyit ya terutama kurkumin itu sangat kuat terhadap antioksidan terutama dan anti peradangan atau anti inflamasi. Nah, itu dua golongan itu sebetulnya kunyit sangat berguna dan berkhasiat gitu, Mbak Alfi. Jadi kuncinya dia sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Antioksidan. Benar ya Pak. Nah, tapi kan kalau misalnya kita berbicara tentang kunyit Pak, itu pasti yang pertama kali kebayang adalah biasanya kunyit ini dipakai atau enggak sebagai obat dari lambung nih Pak. Ya. Karena kita memang udah pernah bahas kan sebelum-sebelumnya tentang manfaat kunyit untuk lambung. Itu memang kenapa Pak sampai si kunyit ini bisa membantu untuk menyembuhkan penyakit atau gangguan di lambung ataupun pencernaan. Pencernaan itu kan berarti kaitannya dengan antiinflamasi ya. Oh, Antiinflamasi ya. ya. Jadi memang kunyit sebagai antiinflamasi untuk lambung di mana dia sebetulnya menekan jalur proinflamasi. Gitu. Menekan jalur proinflamasi yang diakibatkan oleh terlepasnya enzim-enzim ya, seperti sitokin gitu ya. Kemudian ada enzim prostaglandin dan menekan enzim kinase. Itu yang sebetulnya adalah enzim-enzim yang memicu adanya peradangan, terutama di lambung dan peradangan-peradangan lainnya gitu. Oke, jadi si kunyit itu membantu menghambat itu biar Iya. tidak terjadi peradangan. Tidak jadi peradangan. Benar, jadi nggak sakit mah, kayak gitu Iya. ya Pak ya, nggak sakit lambung Betul. dan lain-lain. Nah, terus ada juga nih Pak yang bilang kalau misalnya kunyit ini nih bisa membantu untuk menghilangkan rasa nyeri. Rasa nyeri. Pada beberapa penyakit kayak misalnya osteoartritis itu kan jadi kayak ada sakit di sendi gitu atau enggak mungkin ya itu tadi ada sakit nyeri ketika haid mungkin Iya. atau ketika kram. Berarti kan aku ngeliatnya kayak oh kunyit ini bisa dipakai untuk anti nyeri. Itu benar ya Pak? Betul. Jadi memang kunyit sendiri ada beberapa penelitian ya. Itu dibandingkan dengan obat-obatan sintetis yang non steroid gitu ya. Itu dilakukan di Manchester University dan American College Rheumatology itu biasanya untuk radang sendi itu. Jadi sebetulnya selain dia mengobati radangnya, tapi juga mengatasi nyeri gitu ya. Penelitiannya dibandingkan sebetulnya antara obat-obatan non steroid ibuprofen ya mungkin dikenal gitu umum 800 mg diberikan kepada para pasien gitu dibandingkan dengan pemberian 2 gram kapsul ekstrak kunyit. Oh oke, Gitu. disetarakan gitu ya Pak? Disetarakan. Itu ternyata hasilnya sama, hasilnya signifikan dapat membantu dalam proses penyembuhan radang sendi dan meredakan nyeri. Dan juga dilakukan juga penelitian dengan obat yang lain gitu ya. Selain ibuprofen? Ya, selain ibuprofen dengan ada kandungan diklopenak ya.
Jadi ini di Kopenak itu juga sering dipakai untuk obat-obatan anti nyeri. Dosisnya dikurangi sebesar 50 mg, kemudian dosis si kunyit juga dikurangi itu sebesar 500 mg. Gitu. Jadi 50 mg dibandingkan dengan 500 mg, 10 kali lipatnya. Hasilnya juga sama dengan penelitian sebelumnya yang mempergunakan ibuprofen. Dalam waktu 6 minggu ternyata signifikan untuk membantu meredakan nyeri dan menyembuhkan peradangan. Dua-duanya sama. Oh, dua-duanya sama. Begitu. Berarti, Kemudian ya ada satu lagi penelitian yang ini lagi. Jadi nggak hanya dengan obat-obatan ya, yang sintetis itu. Penelitian berikutnya dia mempergunakan suplemen glukosamin. Itu biasanya juga dipakai oleh yang kena radang sendi atau osteoartritis itu dengan suplemen glukosamin. Dan dibandingkan dengan penggunaan ekstrak kunyit. Ternyata hasilnya sama juga, membantu proses meredakan nyeri dan menyembuhkan peradangan. Berarti kalau misalnya ada, kan biasanya umumnya yang kena radang sendi kan orang tua gitu. Betul. Ya Pak. Jadi sebenarnya mereka sangat bisa banget kalau misalnya mereka nggak mau minum obat-obatan tapi rutin mengkonsumsi si kunyit sendiri ya Pak? Ya, dalam 6 minggu ternyata hasilnya sangat signifikan menurut penelitian yang dilakukan oleh Manchester University. Berarti emang oke banget ya Pak kunyit. Cuman biasanya kalau saya sakit radang nih Pak ya, maksudnya entah radang tenggorokan gitu kan, biasanya kalau kita hal yang murah ya Pak, kayak radang tenggorokan gitu sakit tuh biasanya saya dikasih obat tuh kayak dexamethasone. Itu obat radang juga Pak? Iya. Bisa nggak sih aku ganti sama yaudah aku minum kunyit aja gitu? Bisa, sangat bisa. Itu juga ada dilakukan. Dexamethasone itu adalah obat sintetik golongan steroid ya. Memang umum juga diberikan oleh para dokter untuk menyembuhkan peradangan gitu. Ada juga penelitiannya tuh, dia dilakukan menurut National Library of Medicine, ini juga dibandingkan juga dengan ekstrak kunyit, hasilnya juga sama gitu. Hasilnya sama, dexamethasone juga dapat menyembuhkan dan mengurangi peradangan. Begitu juga kunyit, jadi bisa digantikan sebetulnya. Bisa digantikan, gitu. Ya. Bisa disubstitusi si obat-obat yang anti radang ini nih dengan kunyit gitu. Jadi memang rimpang dari Indonesia ini si kunyitnya memang luar biasa banget manfaatnya. Jadi tadi udah bisa menyembuhkan yang osteoartritis, kemudian dia bisa menghilangkan rasa nyeri. Soalnya kan emang kalau misalnya perempuan gitu ya Pak, kalau haid itu kan emang suka kram. Betul. Memang dari dulu-dulunya itu memang kan suka disuruh minum kunyit asem yang gitu-gitu. Ternyata memang ada manfaatnya ya Pak, bukan hanya sekedar kayak ramuan turun-temurun, tapi memang ada manfaatnya. Betul, gitu ya Pak. Betul. Oke, nah selain dari anti nyeri, kemudian anti inflamasi, nah dia ini ternyata katanya bisa juga mencegah penyakit jantung, Pak. Penyakit jantung. Ya, penyakit jantung kalau nggak salah bukan sudah kita bahas ya mengenai pembuluh darah yang ke jantung itu. Oh, di episode sebelumnya ya, Pak. Sebelumnya antioksidan. Jadi sebagai antioksidan nih kunyit ini. Perannya dia tuh sebagai antioksidatif ya. Antioksidatif. Ya, karena plak-plak yang ada di pembuluh darah di jantung gitu. Akibat peradangan sebetulnya, akibat peradangan timbul penumpukan LDL, penumpukan trigliserid, akhirnya menempel di pembuluh darah. Nah, tugasnya kunyit itu sebagai antioksidan itu membersihkan gitu. Sehingga dia mencegah adanya plak di pembuluh darah. Selain itu juga ada penelitian yang masih tetap dilakukan oleh para peneliti itu sebetulnya sejauh mana si kurkumin ini memicu NO ya nitrik oksid di dalam darah sehingga bisa membuat pembuluh darah lebih fleksibel. Ini masih memang proses penelitian terus menerus sejauh mana sebetulnya kurkumin bisa meningkatkan peran nitrik oksid di dalam darah untuk melancarkan darah dalam proses pengaliran ke jantung. Gitu. Oh, jadi sebenarnya mencegah itu bukan langsung ke jantungnya, bukan. Tapi segala macam jalan yang menuju ke jantung itu kasarnya dibersihkan. Betul, pembersihan. Elastisitas dari pembuluh darahnya diatur. Gitu ya, Pak? Betul, itu memang penelitiannya sudah dilakukan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya yang peredaran darahnya udah lancar,
itu bisa bye-bye tuh Pak penyakit-penyakit yang lain ya. Pasti. Kalau misalnya plak-plaknya gitu kan berarti otomatis mungkin kolesterolnya juga akan Iya, turun ya nggak sih secara Pak? otomatis, Secara gitu. otomatis. Jadi efeknya jangka panjangnya ya jantungnya jadi oke Iya. gitu ya Pak. Nah, terus ini nih Pak, kalau misalnya kunyit kemarin aku baca nih Pak, ada kaitannya ya, entah itu dengan lambung, entah itu kecemasan. Nah, si kunyit ini ternyata katanya Pak bisa membantu untuk menghilangkan depresi nih Pak. Mengenai depresi, memang masih apa istilahnya, simpang siur sebetulnya. Oh, oke. Apakah depresi ini diakibatkan oleh peradangan gitu ya. Jadi penelitiannya masih juga belum pas gitu ya. Kadang-kadang memang peradangan itu dapat memicu kecemasan gitu. Jadi sakit lambung, radang, kemudian ada kecemasan. Nah, itu yang meningkatkan depresi gitu ya. Atau bisa juga depresi yang menyebabkan peradangan. Ini memang para ahli masih juga berdebat lah gitu. Apakah depresi itu akibat radang atau malah radang itu akibat depresi. Tapi penelitian menunjukkan bahwa memang jika depresinya diakibatkan oleh peradangan gitu ya, jadi depresi karena kecemasan lambung, sakit lambung, peradangan di sendi dan sebagainya, itu bisa meningkatkan depresi memang. Nah, itu bisa secara single atau tunggal kunyit membantu dalam menurunkan depresi. Kenapa? Karena penyakitnya peradangannya dikurangi begitu. Oke, iya benar. Nah, tapi penelitian berikutnya menyebutkan akan lebih baik gitu. Jadi memang pasien ini diberikan obat depresan, artinya obat-obat yang menurunkan depresi, Depresinya. kemudian ditambah dengan kunyit gitu. Jadi double. Itu oke. ternyata memicu lebih cepat proses menurunkan Depresinya. depresi itu. Gitu sebetulnya. Berarti sebenarnya kunyit tuh kayak boosternya ya Pak? Boosternya, Nah, boosternya untuk si obat antidepresannya ini Ya. bekerja lebih baik gitu. Berarti memang kunyit itu luar biasa. Tapi Pak, kalau misalnya untuk konsumsi kunyitnya sendiri nih Pak, itu haruskah dalam bentuk suplemen atau haruskah dalam bentuk makanan minuman aja gitu? Kalau emang untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit tersebut itu boleh apa aja Pak? Sebetulnya kunyit kan sebagai bahan tambahan makanan begitu ya, Betul. sebagai pewarna, sebagai perasa, Bumbu ya, iya, sebagai betul. bumbu. Jadi boleh dikonsumsi bebas saja. Tetapi ya untuk pengobatan atau terapi ini memang ada kelemahannya kalau kita konsumsi seperti biasa tuh, gitu ya. Kecuali mungkin seperti makanan kare ya, yang orang-orang suka masak kan dicampur dengan minyak, itu memang baik. Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kita konsumsi kunyit seperti biasa, itu ada kekurangannya tuh, Mbak Alfi. Oh tetap, oh iya sih Pak, semuanya nggak sempurna ya Tidak Pak, pasti ada sempurna. kekurangannya. Iya. Kalau kekurangan dari kunyitnya sendiri itu apa Pak? Karena kunyitnya kan yang kita ambil bahan aktifnya tuh kurkumin, ya. Kurkumin sendiri itu sifatnya nonpolar, artinya dia tidak larut air atau kelarutan dalam airnya kecil, gitu ya. Jadi kalaupun diolah, direbus, ya, dalam air 100 derajat gitu, pakai air mendidih gitu, diproses direbus namanya, itu juga paling besar sekitar 10-13% kurkuminnya bisa diambil. Itu sudah maksimal. Ya. Itu jadi istilahnya akan didapatkannya kecil sekali. Gitu. Ditambah. Selain kurkuminnya didapat kecil, penyerapan kurkumin di dalam tubuh itu juga sulit gitu. Banyak terbuang. Menurut penelitian sekitar 70-80% kurkumin yang masuk di dalam tubuh itu dibuang lagi. Gitu. Jadi udah kecil terbuang lagi. Sayang sekali. Nah, terus biar kita dapat manfaat optimum dari kunyitnya itu harus gimana dong Pak? Nah, itu kenapa masakan-masakan kadang-kadang juga begitu kompleks ditambah dengan rempah-rempah yang lain ya. Oke. Ya. Menurut penelitian yang ada, penyerapan tubuh terhadap kurkumin itu akan meningkat kurang lebih sekitar 2.000 kali jika 2.000 kali. Ya, 2.000 kali jika ditambahkan dengan zat piperin. Piperin. Ya, piperin itu zat-zat yang banyak didapat di lada hitam. Gitu. Black pepper. Black pepper. Oke, iya. Jadi memang sebaiknya kunyit atau kurkumin itu dikonsumsi ditambah dengan
black pepper atau piperin, walaupun sedikit ya, supaya dia nggak terlalu kurang suka pedas ya, dikurangi pedasnya. Gitu. Ternyata piperin ini membooster ya kurkumin sehingga bisa diserap dalam tubuh dan bisa bertahan lebih lama. Karena paling lama 8 jam ternyata kurkumin itu di dalam tubuh kalau dikonsumsi biasa. Udah gitu terbuang. Oke. Begitu. Berarti memang si kurkumin ini akan terserap lebih optimum Ya. ketika kita mengkombinasikannya dengan si piperin. Iya. Contohnya salah satunya dari black pepper. Iya, Betul ya Pak ya? betul. Jadi memang tidak bisa tunggal nih, gitu. Tapi memang bisa dibantu dengan adanya piperin. Piperin. Ditambah juga gitu. Jadi memang kalau kita mengkonsumsi kompleks ya, bukan ekstrak gitu ya. Oke. Berbeda nih. Oh, benar. Jadi kunyit yang kita dapatkan di sekitar kita itu kan bentuknya adalah rimpang. Nah itu bukan kurkuminnya gitu. Oh, betul. Itu ya kunyitnya. Kunyitnya. Tapi kalau kita mau mendapatkan kurkuminnya, ya itu bisa didapatkan di Serambi Botani sudah ada sebetulnya disediakan nih. Namanya Golden Booster. Betul. Ini adalah ekstrak dari kunyit. Kurkuminnya sudah ada di situ. Kurkuminnya cukup tinggi gitu ya. Oke. Baik dalam bentuk yang saset, nanti di minuman kemasan seperti ini, mungkin bisa dilihat juga di TV cara penyajiannya. Bisa ditambahkan madu, ini juga ada istilahnya tambah free honey, itu bisa jadi lebih enak dikonsumsinya. Kalau nggak suka manis, ya tidak usah dipakai honey-nya. Atau ada juga langsung lebih praktis. Serambi Botani menyiapkan juga kapsul, Mbak Alfi. Jadi ini bisa dikonsumsi langsung, gitu ya. Satu hari mungkin 3 kapsul. 3 kapsul. Ya, jadi kan satu kapsulnya itu 500 mg, jadi masih oke lah 1.500 mg sehari. Karena memang anjuran daripada penelitian dilakukan itu tidak boleh lebih dari 4.000 mg. Jadi memang ini masih sangat rendah gitu. Dan ini cukup sangat membantu karena tinggal diminum saja atau kalau memang itu dibuka juga tidak masalah. Jadi kapsul dibuka kemudian dibikin minuman gitu ya. Oke. Terus juga ada juga yang bentuknya lebih kompleks dari tanaman aslinya hanya dalam proses pengeringan, kemudian penggilingan kita sebutnya adalah Simplicia kunyit. Gitu. Ini juga dalam satu saset, tinggal diaduk dan diminum seperti biasa. Gitu. Berarti kalau yang Golden Booster itu lebih ke ekstrak kunyitnya ya, kapsul Pak? juga ekstrak. Kapsul juga ekstrak, sedangkan yang lebih kompleks nih sebenarnya rimpang. Ada di Simplicia. Betul ya Pak. Lengkap ya Pak, tinggal kita butuhnya yang mana, maunya yang mana, semuanya sudah tersedia di Serambi Botani. Jadi nggak usah repot-repot lagi, mesti menanam, kemudian mengeringkan dan sebagainya. Langsung saja datang ke Serambi Botani, dipilih saja produk yang diinginkan. Sama ini ya Pak, kita kan jadi nggak perlu apa tuh Pak tadi merebus si kunyitnya ya, karena tadi itu apa namanya si bahan aktif dari kurkuminnya itu dia nggak akan terekstrak sempurna dengan air karena memang dia itu sifatnya non polar gitu ya Pak. Jadi emang dia harusnya benar-benar pakai alkohol nih pas lagi ngekstraknya gitu kan Pak. Jadi ketarik semua nih manfaatnya. Nah, terus ini Pak, ingat satu lagi Pak tentang hubungannya sama antioksidan dan antiinflamasi. Jadi ada beberapa penyakit yang diakibatkan karena keduanya nih. Gitu. Bisa nggak sih Pak penyakit yang kita nih, misalnya Pak cepat lupa, yang terkait sama otak, terus kemudian Alzheimer, dibantu dengan minum kunyit? Ya, ada penelitian juga menyebutkan memang ternyata kunyit juga membantu mencegah Alzheimer, gitu ya, atau juga mencegah kepikunan, ya, atau ada peradangan pada otak. Ya, Alzheimer itu kan juga proses, ya betul proses degeneratif dari otak. Bisa dipercepat kerusakan otaknya gitu atau proses Alzheimer-nya gara-gara peradangan gitu. Nah, dengan kunyit ternyata kunyit membantu dalam menghambat atau menyembuhkan peradangan dan penuaan dini ya. Jadi istilahnya double impact artinya. Kalau Alzheimer itu karena peradangan dan karena penuaan dini. Ini bisa dihambat juga oleh kunyit gitu sebagai antioksidan. Itu Mbak Alfi. Nah, saya ngelihat di produk Serambi Botani juga ada sabun, Pak. Iya. Personal care. Betul. Dan itu basicnya kunyit. Iya. Dan menurut aku ini unik, Pak. Ini kenapa kunyit ini bisa kita apply ke personal care atau mungkin skincare sekarang, Pak? Ya karena antioksidannya itu kah? Karena antioksidan. Ya, balik lagi kepada fungsi utama dari kunyit adalah antioksidan. Ya.
Dia bisa melapisi atau membantu kulit kita untuk menghindari paparan oksidatif dari polutan, dari sinar matahari gitu ya. Betul. Nah ini membantu nih kulitnya menjadi lebih cerah gitu. Oh. Ya. Kenapa di situ juga disebutnya membantu proses mencerahkan kulit? Gitu. Karena dia proses kulit kan secara alami 40 hari kulit manusia itu sebetulnya berganti gitu ya. Tapi nggak sadar ya, Tidak Pak? sadar. Nah, itu proses kunyit itu ternyata juga membantu dalam proses pembentukan kulit baru, sehingga dia lebih cerah. Gitu. Lebih cerah. Berarti kalau misalnya tadi kunyit itu bisa buat peradangan, berarti dia bisa buat jerawat ya Pak? Kan jerawat juga sebenarnya peradang kulit nggak sih Pak? Ya, radang akibat bakteri biasanya kalau jerawat tuh. Bisa berarti ya Pak? Iya, pakai karena sabun kunyit? kunyit sendiri kan udah terbukti juga sebagai antimikrobial. Ah iya betul, antibakteri. Antibakteri. Jadi sebenarnya si kunyit ini ketika masuk ke personal care nih, dia udah antibakteri, antimikroba, terus dia juga bisa mencerahkan kulit. Mencerahkan kulit. Dan juga dia bisa membantu untuk menghilangkan dan mencegah jerawat ya Pak. Iya. Karena emang dia punya fungsi sebagai anti radang atau anti inflamasi. Nah, tumbuhan yang luar biasa sekali. Kalau itu sayang kalau tidak dipergunakan semaksimal mungkin. Betul betul. Dan praktisnya semuanya ada di Serambi Botani Iya, ya Pak. silakan itu aja nanti dilihat di Serambi Botani mana yang dibutuhkan, apakah untuk kecantikan ya kulit dan sebagainya atau untuk kesehatan di dalam tubuh. Berarti si kunyit ini kasarnya bisa kita pakai nih di dalam tubuh maupun di luar tubuh nih. Kalau misalnya di dalam tubuh kita bisa nih mengkonsumsi produk-produk dari Serambi Botani. Ada Simplicia kunyit, kemudian juga ada ada kapsul kunyit gitu yang emang nggak mau ribet buat nyeduh-nyeduh, itu bisa ada kapsul kunyit. Dan kebetulan di Serambi Botani juga ada Golden Booster, jadi dia ada ekstrak kunyit yang original, kemudian ada juga yang vitamin C. Dan untuk sekarang nih kayaknya lagi ada program bagi-bagi ini ya Pak? Ya, untuk Ada program bagi-bagi madu di meningkatkan Golden konsumsinya, Booster, betul. supaya dibuat minumannya lebih enak Lebih karena enak. ada madunya. Jadi memang ini free madu. Free madu. Jadi sekarang kalau misalnya kalian beli Golden Booster di Serambi Botani, itu kalian bisa cobain spesial madunya dari Serambi Botani. Mungkin itu dulu kali ya Pak, discuss kita hari ini mengenai serba-serbi tentang kunyit. Nah, untuk next weekend, untuk minggu depan nih, kita mau bahas mengenai apa nih? Atau misalnya kita punya juga nih andalan-andalan produknya kita kayak black garlic, kemudian kita juga punya moringa, dan banyak banget. Kalau kalian emang mau dibahas mengenai black garlic, yuk tulis di kolom komentarnya. Gitu aja ya, Syara Squad, kita ketemu lagi Jumat depan. Bye-bye.